Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membicarakan soal pemindahan ibu kota negara yang masih disebut sebagai mimpi. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Di tahun 2022 ini, di bulan Januari, kita sebagai bangsa Indonesia sedang mengawasi bagaimana rencana pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara atau di Kalimantan. Terkait dengan pemindahan ibu kota baru, sebenarnya dari awal sampai akhir menuai pro kontra, bahkan banyak kritik bagaimana kondisi di tengah pandemi. Sangat aneh pemerintah pusat justru menjalankan proyek yang begitu bombastis, yang begitu sangat besar, mengesampingkan kondisi real masyarakat yang menghadapi pandemi. Ada beberapa catatan terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang sebenarnya belum bisa dijawab oleh pemerintah pusat. Misalnya, masalah legal seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, karena kita bisa melihat bagaimana pembuatan rancangan undang-undang yang menjadi legitimasi perpindahan ibu kota negara masih sangat rapuh dan bahkan dikritik oleh berbagai ahli atau pengamat. Dan kemudian juga terkait dengan pemetaan kawasan, ini juga masih menjadi pertanyaan sebenarnya. Karena pertimbangan bagaimana pindah dari Jakarta ke Kalimantan belum tentu menyelesaikan persoalan. Di sisi lain, kita juga melihat di Kalimantan secara ekonomi atau secara kondisi geografis banyak sekali masalah. Bahkan kalau kita bicara banjir, di Kalimantan juga sudah terjadi. Bahkan di Kalimantan sering terjadi kebakaran hutan, karena memang daerah lahan gambut, dan sejumlah persoalan lain. Belum lagi nanti bagaimana ketika sudah pindah, apakah itu akan mendongkrak kondisi perekonomian di daerah tersebut, atau wilayah penunjang ibu kota bakal sanggup untuk mendorong perekonomian nasional, atau justru nanti bakal jadi tempat yang sepi sunyi, seperti kejadian-kejadian di negara-negara lain yang mencoba untuk bermimpi memindahkan ibu kota negaranya. Akhirnya, ketika kita melihat proses yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari legalitas dan perencanaan, kita seolah-olah melihat pemerintah sedang bermimpi untuk memindahkan ibu kota. Dan ini sangat fatal, karena berkaitan dengan anggaran yang cukup besar dan juga nanti bakal berdampak secara keseluruhan, secara nasional, jika program ini tidak terrealisasi atau justru mangkrak. Bicara soal perpindahan ibu kota negara, sebenarnya Indonesia atau pemerintah Joko Widodo harus belajar dari negara-negara lain. Misalnya yang pertama ada Nyapidau. Bisa dikatakan proyek tersebut tidak berhasil karena dari segi konstruksi, bagaimana setelah ada perpindahan ibu kota, ternyata jadi sepi, bahkan tidak seperti di ibu kota negara sebelumnya. Ada juga di Brasilia, itu juga bisa dikatakan gagal, karena pindah ke ibu kota yang di tengah-tengah hutan, tidak beda jauh dengan dari Jakarta ke Kalimantan, tapi ternyata gagal. Dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh ketika sebuah negara melakukan rencana perpindahan ibu kota, walaupun dengan persiapan yang matang, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau target rencana awal.
Ada juga yang contoh-contoh yang sebenarnya berhasil tapi memenuhi beberapa syarat. Misalnya kita bisa lihat perpindahan ibu kota Putrajaya. Itu bisa dikatakan berhasil karena luas wilayahnya hanya sekitar 100 km. Lalu bagaimana? Apakah di Indonesia sama? Ternyata luas wilayahnya sangat luas kalau kita lihat. Ada juga di New Delhi, bisa dikatakan itu berhasil karena sama untuk pertimbangan dari perencanaan, kemudian dari luas wilayah, sangat hati-hati. Dan itu juga kurang dari 100 km. Terkait dengan perpindahan ibu kota, banyak juga sebenarnya tolak ukur atau patokan. Misalnya soal ekonomi perkotaan di wilayah ibu kota baru. Kalau kita lihat misalnya Jakarta, penunjang Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, daerah-daerah lainnya, itu termasuk yang memiliki ekonomi cukup tinggi juga. Makanya untuk perekonomian bisa menunjang ibu kota negara selama ini. Lalu bagaimana dengan Kalimantan? Banyak ahli yang mengatakan bahwa dari segi penunjang wilayah di sekitar Kutai Kertanegara dan Penajam Pasir Utara tidak sanggup mendorong perekonomian atau bagaimana nanti stabilitas sosial politik di sana, daerah tersebut apakah bakal berkembang atau seperti hutan yang sepi seperti yang terjadi di Brasilia atau di daerah-daerah lain. Dan di sisi lain, dari segi luas wilayah yang sebenarnya di atas 100 km, sangat luas, tapi untuk budgetnya cuma sekitar 500 triliun rupiah, sebenarnya itu juga tidak rasional, tidak masuk akal. Dan ada kemungkinan perpindahan ibu kota negara ini hanya akan menjadi beban untuk pemerintah selanjutnya dan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah di selanjutnya. Selain menguras APBN, nanti juga menimbulkan banyak persoalan karena memang dari segi perencanaan, pembuatan regulasi tidak didukung seluruhnya oleh masyarakat sebenarnya kalau kita lihat. Terkait dengan dukungan masyarakat misalnya, kita belum dengar dari tokoh-tokoh besar yang mendukung penuh terkait dengan perpindahan ibu kota negara. Atau dari segi kajian akademik sebenarnya kita juga belum melihat bagaimana ada kajian secara akademik yang keluar terkait dengan perpindahan ibu kota. Dan bahkan rancangan undang-undang itu juga terlihat sangat buru-buru sampai digeber. Bahkan dibuat di tahun 2021, langsung disepakati di 2021 akhir. Seolah terburu-buru. Jadi kita mempertanyakan sebenarnya perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, apakah sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan agar berhasil dan tidak menimbulkan masalah. Dan faktanya ternyata banyak sekali kriteria yang harusnya dibutuhkan tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sekian terkait dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang bisa menimbulkan banyak masalah. Saya Jajang Zaman, terima kasih.